husnul. Kedepankan daripada prasangka baik. Mau apapun bagaimana acaranya, apa segala macam, diam, tutup mulut kita, husnuzon, prasangka baik kita kepada yang buat acara, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah syarat dan ketentuan yang ketiga kalau kita mau mendapatkan daripada surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat ketentuan yang keempat kalau kita mau mendapat daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini adalah al-inkithar, merasa rendah diri, tidak sombong. Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai dengan pakaian kita menjadi sombong. Jangan sampai hati kita melihat yang di sebelah kita, ya belum bisanya begitu doang. Jangan sampai hal-hal tersebut yang terjadi. Nah, itu syarat dan ketentuan yang keempat kalau kita mau menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud daripada hadis al-walimah majalisu dzikri al-jannah adalah harus dilandasi dengan niat, dengan bersuci, dengan berprasangka baik, dan tidak sombong hadir ke dalam acara. Insya Allah kita semua kalau kita lakukan daripada empat hal tersebut, maka surganya Allah akan menanti daripada diri kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah kalau kita berkumpul untuk mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bagi Kiai Haji Ismail Habib Zaki. Ahlan wa sahlan. Nah, itu untuk menggapai daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dapatkan daripada hal tersebut harus dengan daripada landasan daripada niat tersebut. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yaqudu qaumun yadhkurullaha illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum yang duduk bersama-sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berzikir bersama-sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cinta satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah liputi daripada diri mereka dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin tidak melihat dihijab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat-malaikatnya Allah berada di sisi kiri dan kanan kita, bahkan lebih banyak jumlahnya daripada diri kita. Bahkan bukan hanya sampai di situ, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka akan diturunkan daripada rahmat bagi orang-orang yang berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya daripada rahmat, ibarat kata nih Pak Bu, ibarat kata turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kalau kita ada hujan di tengah lapang. Kalau di tengah lapangan yang luas kita mendapati daripada hujan, maka kita tidak akan bisa memeles daripada air tetesan daripada hujan tersebut. Nah, itu pasti kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang paling penting adalah wa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan bagi jiwa-jiwa mereka yang hadir duduk bersama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita mendapatkan daripada ketenangan itu yang paling mahal pada zaman ini Pak Bu. Sekarang ini ketenangan itu yang paling mahal. Orang mungkin bisa ngomong tenang-tenang, tapi dalam hatinya bergejolak terus. Nah, untuk mendapatkan ketenangan hadir di tempat-tempat yang seperti ini untuk mendapatkan daripada ketenangan tersebut, karena Allah jadikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW akan diturunkan daripada ketenangan. Kalau hidup tenang enak, tidur enak, jalan juga enak, namanya hidup tenang. Nah, ketenangan tersebut bisa didapatkan di mana? Di majelis-majelis yang seperti ini, mengingat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak menyebut daripada nama kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting daripada kita hadir berkumpul seperti ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Kita duduk di sini bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menyebut daripada nama kita di sisi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
nama kita disebut nih, kalau nama kita disebut nama gubernur, senang nggak kita? Senang nggak kita disebut nama kita sama gubernur? Senang banget. Apalagi sekarang yang menyebut nama kita adalah makhluk yang menciptakan daripada kita semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, kalau nama kita disebut di sini di Bogor tuh nggak kedengaran, betul kan? Belum ada network yang nyampe ke Bogor, ya. Nama kita disebut di sini, maka di Bogor belum tahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyebut nama kita, maka seluruh alam, seluruh galaksi, seluruh daripada muka bumi ini akan mengingat daripada nama kita. Subhanallah, hadirnya kita di majelis yang seperti ini luar biasa, mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat, ditemani oleh malaikat, dan disebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah pada kenal sama Nabi? Udah kenal belum sama Nabi? Udah kenal di mana tuh yang ngomong udah? Kenal di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita belum mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ratusan, ribuan maulid yang kita hadiri, belum tentu kita bisa mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah bukan di Jakarta? Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah? Ada orang yang jawabannya itu nggak mau mikir. Kenapa Al-Quran pakai bahasa Arab bukan bahasa yang lainnya? Ya karena diturunkannya di Arab, deh. Makanya pakai bahasa Arab. Itu adalah jawaban bagi orang-orang yang tidak mau berpikir. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Kenapa bahasa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bahasa daripada Al-Quranul Karim? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang indah, bahasa yang kaya, memiliki daripada 25 mudrofat dan lebih daripada itu, 25 juta kosakata yang dimiliki oleh bahasa Arab. Makanya bahasa Arab dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk daripada bahasa Al-Quran. Nah, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah bukan di kota-kota yang lainnya? Kenapa Mekah yang dipilih? Kalau kita baca daripada sejarah, kenapa Mekah yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah tersebut? Boleh kita baca sejarah. Pada zaman saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini, di Romawi sana, itu banyak terjadi pertumpahan darah. Manusia diadu dengan manusia, manusia diadu dengan banteng, manusia diadu dengan singa. Hanya ada satu tempat yang tidak pernah terjadi pertumpahan darah, yaitu adanya di Mekah Mukarramah. Makanya Mekah Mukarramah dipilih oleh Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan daripada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilihnya kota Mekah. Jangankan manusia pertumpahan darah, banyak binatang yang ada di kota Mekah nggak boleh dibunuh, ya kan? Binatang yang berada di kota Mekah nggak boleh dibunuh. Makanya dipilihkan kota Mekah. Kenapa Nabi Muhammad lahirnya hari Senin bukan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam? Kenapa dipilih oleh Allah hari Senin? Menurut daripada Profesor Dr. Ali Jum'ah Muftidiyah Al-Masriyah di dalam makalahnya Maulidun Nabi wal Barakah mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih daripada hari Senin untuk kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena hari Senin hari di mana Allah menciptakan pohon. Pohon kalau besar sejuk gak kita di bawahnya? Adem gak kita di bawahnya? Sesuai dengan karakter baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilihnya pohon. Kenapa lahirnya di bulan Rabiul Awal? Kenapa lahirnya dipilih Allah di bulan Rabiul Awal? Bukan di bulan Ramadan, bukan di bulan Muharram, bukan di bulan Rajab, bukan di bulan Dzulhijjah. Kenapa Allah pilih Rabiul Awal untuk melahirkan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kalau di musim yang negaranya normal, Pak, musim yang di negaranya normal itu ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur, ada musim semi.
Nah itu di negara yang normal. Kalau kita kan cuma hujan panas, karena kita berada di garis daripada khatulistiwa. Kalau panas tuh panas banget, kalau dingin tuh dingin banget di luar sana. Kalau gugur tuh dahan-dahan ataupun daun-daun berguguran semuanya, mengganti daripada daun yang baru. Nah ini adalah musim semi Allah pilih. Bulan Rabi, bulan yang sangat tengah-tengah, enggak panas, enggak adem, sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa tahunnya tahun gajah? Nah ini ada orang nanya kemana? Ternyata di dalam Al-Quranul Karim ada surat yang salah. Oh surat apa itu? Surat Al-Fil. Kemarin Ali pergi umrah, keliling-keliling daripada Saudi, tidak menemukan gajah sama sekali. Yang ada hanya onta. Nah ini kalau kurang ngajinya, kurang taklimnya, kurang daripada belajarannya. Apalagi ngajinya cuma lewat medsos, ya. Nah, orang seperti itu. Apanya yang salah? Gajah nggak ada, Beb. Sedangkan disebut di dalam Al-Quran adalah gajah. Kalau mau dipermasalahkan ini, Abu Lahab sama Abu Jahal udah permasalahkan surat Al-Fil karena diturunkannya di Mekah, termasuk surat daripada Makkiyah. Ya, udah permasalahkan dari dulu. Makanya ngaji waktu itu ada peristiwa tentara bergajah. Bagaimana ceritanya tentara bergajah? Ada raja namanya Abraha. Raja Abraha pengen pindahkan pergi haji, tidak lagi ke Mekah Mukarramah, tapi mau dipindahkan ke Yaman Utara di Son'a, karena dia bangun gereja yang besar, karena dia Nasrani, bangun gereja yang besar. Namanya apa? Namanya Qulais. Nah pada saat zaman tersebut, para penduduk kota Mekah kalau musim dingin maka mereka berangkat ke Yaman, kalau musim panas maka mereka berangkat ke Syam. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Makanya pada saat musim daripada dingin di kota Mekah, maka mereka berangkat penduduk Mekah datang ke Yaman. Begitu nyampe di Yaman, tanya orang-orang, mana gereja yang dibangun sama Raja Abraha? Oh ditunjukin sama orang sana. Begitu sampai masuk ke dalam gereja, semua penduduk daripada Mekah, mohon maaf, buang air besar di sana. Sampai akhirnya Raja Abraha mendengar daripada hal tersebut, maka Raja Abraha mengamuk, bilang pada pasukannya, bawa tentara bergajahnya, kita serang kota Mekah dan kita hancurkan daripada Ka'bah, kata Raja Abraha tersebut. Sampai akhirnya di Arafah Wadi Muhassir. Insya Allah kita semuanya bisa sampai ke sana. Insya Allah kita semuanya bisa berangkat umroh di sana. Insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk pergi haji menuju di sana. Sampai di Arafah Wadi Muhassir di sana, Raja Abraham menawar daripada harta-harta orang Mekah, termasuk harta kakek baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abdul Muttalib yang ditahan adalah 100 ekor untanya. Maka dipanggillah oleh Raja Abraha semua tokoh-tokoh masyarakat Mekah yang telah ditawan hartanya. Begitu sampai di sana, ini kakek Nabi. Begitu sampai di sana, ngomongnya, paduka Raja Abraha, kembalikan 100 onta milik saya. Maka Raja Abraha ngomong, jadi saya mau menyerang kotamu dan menghancurkan daripada Ka'bahmu, kenapa engkau masih mengurusin harta ontamu? Kakek Nabi ngomong apa lagi? Raja Abraha, kembalikanlah 100 onta milik saya. Maka Raja Abraha terus, kok mau dihancurkan kotanya daripada Ka'bahnya, masih mengurusin daripada ontanya. Sampai 3 kali minta Sayyidina Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kembalikan 100 onta milik saya. Kata Raja Abraha, tidak akan aku kembalikan. Disiapkan pasukan bergajah, kita serang daripada Ka'bah, kita hancurkan daripada Ka'bah. Ketika menyerang daripada Ka'bah tersebut, terus dipaksa, gajah tidak mau, terus dipaksa oleh Raja Abraha, sampai apa? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sampai diterbangkan daripada burung-burung tayran ababil, lalu dibawa daripada batu min sijil.
Pak, batu min sijil. Min sijil ini adalah batu dari nerakanya Allah yang akan tahu bakalan kena kepada siapa. Kalau di sini mungkin pada saat zaman ini adalah peluru kendali. Tapi peluru kendali suka lepas kendali. Yang diincar gedung mana, gedung ini yang kena. Tapi ini min sijil dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh burung ababil, maka akan ditujukan kepada siapa? Akan terkena daripada musuh-musuhnya Allah, termasuk daripada Raja Abraha dan pasukannya, terkena daripada batu min sijil, sehingga menjadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ular. Habis semuanya. Nah itu makanya dipilihnya daripada tahun gajah, karena ada peristiwa bahwasanya ada tentara bergajah mendatangi daripada kota Makkah untuk menghancurkan daripada Ka'bahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bu, berhubung dengan cerita baginda Nabi besar Muhammad, kenapa Allah lahirkan di Mekah, kenapa hari Senin yang dipilih, kenapa bulan Rabiul yang dipilih, kenapa daripada tahun bergajah untuk dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu mulia karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah menjadi mulia karena kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senin menjadi mulia karena kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal menjadi mulia karena kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Raja Abraha pasukan bergajahnya masuk di dalam Al-Quran karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia, semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhormat, semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dilecehkan. Yang nama ibu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aminah, mulia enggak? Namanya bagus enggak? Bagus. Nama ayah Nabi, ahlan wa sahlan wa marhaban wa sallam. Ya, semuanya. Gitu, Pak. Semua yang berhubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad mulia. Nabi Muhammad artinya terpuji. Muhammad artinya adalah terpuji. Apa yang terpuji? Seluruhnya terpuji. Fisiknya terpuji, akhlaknya terpuji, sunnah-sunnahnya terpuji. Segala macam yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW adalah terpuji. Sayyidatuna Aminah terpuji, namanya bagus. Sayyidina Abdullah, ayah baginda Nabi Muhammad SAW terpuji, namanya bagus. Yang membantu kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW siapa nih? Kalau kita mau bilang sekarang namanya siapa nih? Bidannya siapa namanya? Syafa, terpuji. Artinya apa? Obat penawar. Yang memberitahu berita kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW siapa? Fuwaibah. Fuwaibah artinya dari kata tawab, bagus, terpuji juga. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah, maka Fuwaibah berlari dan memberitahu kepada Abu Lahab. Saat itu namanya belum Abu Lahab, belum dapat gelar Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza bahwa Aminah istri daripada almarhum Abdullah melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Fuwaibah tersebut dikatakan oleh Abu Lahab pada saat itu bahwasanya sembelih daripada kambing dan ajak makan daripada orang-orang yang berada di kota Makkah. Lalu engkau aku bebaskan, kata Abu Lahab. Fuwaibah tersebut. Artinya apa? Terpuji semuanya. Nama baginda Nabi besar Muhammad terpuji, semuanya terpuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak tahu nih di sini masih ada yang suka nyanyi Pak Pung Pak Mustope. Tahu nggak tuh lagu? Pak Pung Pak Mustope, si Dule. Nah, ada apa? Ada tepung, ada kelambe, betul ya? Itu nggak boleh dinyanyiin lagi tuh. Karena apaan maksudnya daripada Pak Pung Pak Mustope tersebut? Mustafa presetan dari apa? Mustafa. Siapa Mustafa? Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, Inna Allah astafa min waladi Adam Ibrahim
wastafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min Ismail Kinana, wastafa min Kinana Quraisyan, wastafa min Quraisyan Bani Hashim, wastafa min Bani Hashim ana min khiyarin. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mustafa itu presetan itu Pak Mustafa dulu di zaman Belanda dipresetin itu sama Belanda yang bikin tuh Pak Mustafa. Ya nggak boleh dinyanyiin lagi. Si Dule siapa maksudnya Dule? Ayah Nabi itu, gelar Nabi, ayah Nabi dibuat seperti itu. Nggak boleh kita nyanyikan lagi seperti itu. Karena apa? Belanda merasa risih. Karena para kiai, para alim ulama, para habaib kalau mengajar setiap maghrib di Jakarta, mulainya dengan apa? Ya Rabbil Mustafa balil maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbil Mustafa balil Belanda jadinya Pak Mustafa. Nggak boleh lagi tuh. Ada lagi di kalangan ibu-ibu Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, nggak sembahyang, nggak puasa, nggak pantas Siti Aisyah. Siapa istri Aisyah? Istri Nabi, Datul Kamal lil Alimah, istri Nabi yang cantik, istri Nabi yang sempurna dan juga tinggi daripada ilmunya. Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, nggak sembahyang, nggak puasa, nggak pantas Siti Aisyah. Yang lain Madonna pantas. Emang dia nggak sembahyang, emang dia nggak puasa. Nah itu berhubungan dengan tapi yang kita maksud. Ada lagi Fatimah, ya betul kan? Presetan semuanya itu untuk menghancurkan daripada akidah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu kalau menyebut satu hadis ini maka nggak berani nyebutnya. Hadis apa? Lau anna bintu Fatimah bintu Muhammadin syarafat laqattu yadaha. Nggak berani Imam Syafi'i ngomong kalau seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian maka akan dipotong tangannya. Nggak berani Imam Syafi'i mengatakan nggak pantas, kata Imam Syafi'i. Nah kita di sini sekarang Fatimah, ya kan? Tapi yang kita maksud bukan gelar Nabi Mustafanya, yang kita maksud Aisyahnya bukan istri Nabi, yang kita maksud Fatimah bukan putri Nabi. Boleh dong kita berkira seperti itu. Tapi maaf nih, kalau nama gelar kita, nama ayah kita, nama ibu kita, nama putri kita dilecehkan, marah nggak kita? Apalagi begitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, marah pasti amalnya seperti itu. Makanya keberkahannya berkurang kita dekat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa seperti contohnya bagaimana? Maaf, nama ayah kita Thayyib, cuma tetangga kita sebelah rumah nih dari pagi, siang, sore, malam nyetelnya Pak Thayyib terus, gedek kan gitu. Nah itu yang terjadi. Ya, jangan sampai. Jadi nggak usah dipakai lagi tuh Pak Mustafa, Siti Aisyah, Fatimah. Jangan kita pakai lagi untuk kita menambah keberkahan dari kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kemuliaan yang bakalan disebutkan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj pakai sendal apa tak pakai sendal? Oh, ada bilang pakai, ada bilang kagak, ada yang bengong, bingung semuanya. Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj pakai sendal apa pakai sendal? Pakai sendal Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat itu ada kopiah, ada bentuk terompah. Nah itu terompah itu adalah sendal baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sendalnya baginda Nabi besar Muhammad SAW ikut dalam Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Ala ra'si hadzal qauni na'lu Muhammadin alas fajami'u khalqi tahta dilalihi ladatur nudiya Musa la wa Ahmad ladal ars lam yu'mar bi khalqin min alihi. Nabi Muhammad SAW ketika
artinya sendalnya aja lebih mulia sendal Nabi sama sendal yang lain. Mau sendal kita harganya 100 juta, mau sendal kita harganya 200 juta, lebih mulia lagi daripada sendalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa alaihissalam ketika diajak bertemu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Gunung Tursina. Sampai di Gunung Tursina, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Musa, ikhla'na alaik, innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskanlah daripada sandalmu, karena engkau berada di lembah yang telah aku sucikan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sendalnya tetap dipakai, nggak diperintahkan Allah suruh lepas daripada sendalnya. Luar biasa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit waktu saya mau sebagai penutup, saya mau kasih bocoran bahwasannya nanti di surga yang paling banyak adalah orang Indonesia. Amin. Astagfirullahaladzim, pada diam aja kalau ada mau masuk surga ini. Amin. Kenapa bisa ngomong seperti itu? Kalau ngaji itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersurat adalah yang tertulis. Nah, yang tersirat yang seperti ini. Dulu waktu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul dengan para sahabat, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa aku memohon doa kepada Allah bahwa seperempat umatku masuk ke dalam surga. Makanya para sahabat takbir langsung Allahu Akbar. Nah, kayak di sini tadi ambilnya ini susah ya. Langsung takbir Allahu Akbar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berdoa lagi bahwa setengah daripada penduduk surga umatku, kata baginda Nabi besar Muhammad. Takbir lagi para sahabat Allahu Akbar. Akhirnya Nabi Muhammad bermohon lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 2/3 daripada umatku akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir lagi para sahabat Allahu Akbar. Nah, kenapa hal seperti itu? Maaf, penduduk Muslim terbesar saat ini di mana? Indonesia. Makanya paling banyak adalah Indonesia. Jadi nggak usah kaget nanti di surga ketemu muka-muka yang begini, ya kan? Amin. Nah, ini nggak usah kaget ketemu muka-muka yang seperti ini. Ya, inti daripada peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita mengikuti daripada baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqil azim, bahwa kita harus mencontoh daripada baginda Nabi besar Muhammad sebagai akhlak yang agung. Kita contoh daripada akhlak agungnya, kita contoh daripada sunnah-sunnahnya, kerjakan daripada sunnah-sunnahnya. Mungkin ratusan maulid sudah kita hadiri, ribuan maulid sudah kita hadiri, namun sunnah baginda Nabi besar Muhammad tidak ada yang melekat pada diri kita. Maka mulai sekarang hidupkanlah sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang ringan aja, nggak usah sunnah yang berat-berat, nggak usah sunnah kawin 4, nggak usah. Ya kan? Mau sunnah kawin 4, siwak agak pakai. Bagaimana caranya? Pakai dulu siwaknya, baru nanti terus. Minum tangan kanan, jangan tangan kiri. Kadang di maulid nih setelah habis makan lupa masih minum tangan kiri, tangan kanan nyomot, tangan kiri minum pakai tangan kanan. Hidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang bisa kita bawa pulang, itu yang bisa kita sebarkan di keluarga kita. Jangan sampai kita datang ke maulid tapi tetap melanggar daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tuh akhlaknya luar biasa. Para tabi'in tuh kalau bertanya kepada para sahabat, gimana sih sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW? Maka sahabat bertanya, ma ra'aitun nabi, maka sahabat berkata, ma ra'aitun nabi illa kana mubtasima. Aku nggak pernah melihat Nabi kecuali Nabi selalu tersenyum. Nah, mulai sekarang banyakin senyum, Pak. Banyakin senyum. Orang kalau misalkan bagus senyum lebih bagus lagi. Orang kalau kurang bagus bentuknya, kalau senyum jadi agak lumayan, betul kan? Orang udah agak bagus kagak senyum, serem. Seperti baginda Nabi besar Muhammad ketika melakukan Isra wal Mi'raj, maka bertanya kepada malaikat Jibril, semua makhluk menyambutku, semua makhluk tersenyum kepadaku, namun ada satu makhluk yang tidak senyum sama sekali kepadaku. Wahai Jibril,
Dia adalah Malik, penjaga pintu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga pintu neraka gimana bisa senyum? Berarti kalau kita jarang-jarang senyum, latihan masuk neraka tuh. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama selalu. Mudah-mudahan di dalam sakaratul maut kita Allah tampakkan wajah baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menuntun daripada diri kita. Mudah-mudahan nanti di alam kubur Allah tunjukkan wajah baginda Nabi besar Muhammad dan kita mengenali bahwa beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dibangkitkan berada pada barisannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di dalam sirat dibantu oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam hisab kita dibantu oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita memohon daripada syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga nanti mudah-mudahan barang-barang kita bersama di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaika bi jahin nabiyikal mustafa wa habibikal mujtaba an taj'ala lana min kulli dhiqin faraja wa min kulli hamin makhraja wa min kulli bala'in afiyah ya rabbal alamin wa yarhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ahsanul jazaa. Fawizah hasanah sampaikan Habib Reza Barakah, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembacaan dari Maulid yang akan dipimpin oleh guru kita yang Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Ismail bin Abdul Ghani. Mohon maaf, sebelum kita pembacaan riwayat Maulid, mari sama-sama kita dengarkan kembali Maulid Rasad yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Buya Abdul Majid. Falyatafaddal alaihi masdura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhwan yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus pengurus DKM daripada Masjid Jami Al-Ikhwan Al-Mukarram Wal-Muhtaram Ad-Da'inullah Bapak Ustaz Abdus Samad beserta jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, Allah Ta'ala jaga dalam menjaga rumah Allah Ta'ala ini, amin ya rabbal alamin. Lalu pula para tuan-tuan guru, para habaib, para kiai, para alim ulama yang baru saja menyampaikan tausiahnya. Yang pertama Habib Reza
sebelah kanan saya ada Tuan Guru kita, Tuan Guru Ismail. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, senantiasa sehat, dan insya Allah pondok pesantrennya semakin luas dan berkah. Juga ada kakak kami, Kakanda Al-Ustaz Muhammad Zaki Umar LC, ada adinda kami Al-Ustaz Muhammad Syafiq, juga ada Al-Ustaz Abdullah, juga ada para kiai, para tuan-tuan guru yang mohon maaf namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Insya Allah yakin beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus terang Al-Fatih tidak pantas menyampaikan tausiah. Ada Habib Reza, ada tadi Habib Ibrahim, ada Tuan Guru Ismail, ada Ustaz Zaki, dan juga ada yang lain-lainnya. Tapi karena diperintahkan oleh Ustaz Abdul Samad untuk sedikit menyampaikan tausiah, insya Allah siap. Namanya guru, Pak, namanya guru yang memerintahkan mesti siap, betul. Jangan kan suruh ceramah, suruh kawin lagi siap. Girang, Bapak girang ya. Hadirin singkat saja, tadi begitu luas, begitu gamblang. Habib Reza menyampaikan bagaimana kronologis dimulainya menjelang Nabi lahir. Disebutkan salah satu surah Al-Fil. Al-Fatih punya pengalaman yang unik, yang lucu. Satu saat Al-Fatih dapat jadwal khutbah di sebuah instansi militer. Kita sampaikan tentang asbabun nuzul surah Al-Fil. Jelaskan singkat. Begitu antiknya surah tersebut, akhir ayat senantiasa lam, betul gak? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi. Singkat. Nabi sampaikan ayat tersebut di hadapan sahabatnya. Sahabatnya percaya, yakin. Ada yang nggak percaya? Siapa? Musailamatul Kadzdzab. Siapa Musailamatul Kadzdzab? Orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, setelah Nabi Muhammad ada nabi. Apa dia bilang? Itu bukan firman Tuhan. Itu syair, bisa-bisanya Muhammad. Saya juga bisa. Untuk mengimbangi Al-Fil tadi, dia buat satu syair, ya Difda binta Difdain. Wahai kodok, anak dua kodok. Anda tanya ente, anak kodok apaan? Anak kodok apa? Cebong. Ternyata cebong itu ucapannya sudah ada di zaman Nabi. Lagi rame-rame Guru Ismail, cebong main kampret. Ada yang kejang-kejang Pak, ada yang kejang-kejang. Selesai Pak dia Jumat, saya pulang, dijegat pakaian dinas mayor. Ustaz maaf, ini wilayah militer. Terus kenapa? Nggak boleh bicara cebong kampret, nggak boleh bicara politik. Yang bicara politik siapa? Itu tadi sebut-sebut cebong. Saya lagi menerangkan tentang sirah, tentang sejarah. Karena kalah argumen, dia lapor ke atas. Atasannya bintang 1. Bintang 1 bilang apa? Ustaz benar, dia bicara tentang sejarah. Nggak puas, dia lapor ke Cilangkap. Habis asar Pak, turun intel, diperiksa semua. Khotib Jumat sampai akhir Desember diganti semua. Maklum, bukan beri Jumat dong. Jumat terus, khotibnya lain. Khotibnya lain, langsung dikirim. Yang ceramahnya adem-adem. Saya nggak bisa ngebayangin kalau mama masuk masjid AC banyak. Adem nggak Pak? Adem nggak? Udah masjidnya adem, khutbahnya adem. Bukan Hercules, pingsan. Pingsan jamaahnya. Makanya mereka masuk masjid, baca doanya beda. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Pulas nyari dia nyender
Benar atau benar? Ini jangan Pak. Saya suka ingatkan beberapa kawan-kawan saya para khutbah, para khatib, tolong kalau khatib yang semangat. Ini kesempatan cuma satu kali dalam satu pekan untuk mencerahkan umat. Benar atau benar? Di sini benar. Begitu pemilihan aja beda lagi, benar ya? Ada kepilih itu dicari ijazah Jokowi yang dapat ijazah apa tahu Pak? Untuk bicara Pak. Kamu tahu Pak? Kaset porno, video porno, majalah porno. Inna lillahi wa inna ilaihi. Belum lagi yang dipilih itu akhirnya bukan bela rakyat, nyekek rakyat. Benar atau betul? Pajak ditinggiin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang udah dipecat, kena reshuffle kabinet. Itu perempuan, vampir, betul nggak? Sekarang bayangin Pak, ini kita generasi muda Gen Z, sekolah disuruh yang pintar, yang pandai, betul? Udah lulus, emang pemerintahan mikirin kita dapat kerja? Mikirin nggak? Nyari kerja, usaha sendiri atau dapat dari pemerintah? Usaha sendiri, nyari kerja, usaha sendiri, begitu terima gaji ditolong pemerintah, pajak. Betul atau betul? Kita umat Islam bukan anti pajak, bukan. Jujur, beli motor baru dari showroom, STNK plat nomor belum turun, dibayar apa? Pajak lagi. Semuanya kena pajak. Bahkan konon katanya pekerjaan yang profesional itu kena pajak. Ini Guru Ismail bakal kena pajak nih. Benar, kan profesional. Itu yang mimpin tahlil, profesional juga kena pajak. Anda bilang lo kena itu pajak yang mimpin tahlil. Pajak apa? Kasih pisang goreng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pajak dicekek. Kalau kata almarhum orang tua Ana, mau bikin santan, udah parut kelapa, diperas. Udah nggak ada santannya, masih diguyurin air. Peras lagi, nyari apa? Nyari santannya, padahal udah nggak ada Pak, udah nggak ada. Makanya hadir yang di sini, kalau cinta Nabi, cinta Rasulullah, hadir ke masjid, sholat jamaah, hadir majlis taklim, hadir guru-guru, kiai, habaib, ngaji, yang nggak bisa dibohongin. Anda khawatir orang yang nggak pernah datang ke masjid, orang yang nggak pernah hadir ke majlis taklim, bukan karena dia malas, tapi Anda khawatir Allah Ta'ala benci sama dia sehingga Allah Ta'ala gagalkan dia nggak datang ke masjid. Allah Ta'ala gagalkan dia nggak sampai ke majlis taklim. Kenapa? Karena Allah Ta'ala muak tidak mau melihat tampang mereka. Ini khawatir begitu. Enggak masjid dibenci, pengurusnya dimarahin. Ada nggak begitu? Dia gedek kami pengurus masjid, sampai kami datang ke masjid. Hati kalau cinta masjid, sejauh apapun pasti sampai. Hati cinta majlis taklim, sejauh apapun pasti nyampe. Ini dari Depok, jurus mana? Dari Depok. Dari Depok nyampe, masya Allah. Tapi kalau hatinya benci kepada masjid, hati benci pada majlis taklim, peribahasa kata, biar genteng rumahnya nempel menggenteng masjid, nggak bakalan sampai, betul? Nggak sampai. Hobinya apa? Nongkrong di perapatan, di pertigaan. Tahu jadwal sholat, tahu jadwal majlis taklim. Nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Ini model yang kayak begini, saya suka pesan ke jamaahnya. Model yang begini, kalau mati, mayatnya jangan masukin ke masjid. Taruh di perapatan, taruh pertigaan. Taruh letakin di sana. Nggak cinta masjid, nggak cinta. Ya Allah. Makanya hadir majlis taklim biar pada cinta sama habaib, sama kiai. Orang nggak cinta kepada majlis taklim, ujung-ujungnya bughut kepada habaib, bughut pada dzurriyyah Rasulullah. Ada yang bughut, ada yang benci sama habaib? Ada yang benci? Hah? Lu disebut lagi, dan disebut Pak Oma. Jangan. Ini orang benci banget sama habaib. Ya teman-teman Rasulullah,
Makanya waspada semua yang hadir di sini ngaku cinta kepada anak cucu Rasulullah. Pasang kuping, pasang mata biar terang. Kalau bila di wilayahnya ada deklarasi yang mengaku kelompok pembela Wali Songo pada dia laskar setan, tutup, bubarin. Kalau ada deklarasi PWI, di sini ada Oktober akan ada deklarasi se-Jakarta Timur. Hati-hati Pak. Kalau Bapak cuek diam aja. Ingat, Rasulullah mendapatkan bersyafaat. Itu mengaku pembela Wali Songo. Padahal Wali Songo dalam dakwahnya tidak pernah membubarkan pengajian. Nggak pernah. Ini laskar setan. Siapa aktor di balik mereka yang membenci para habaib? Yaitu PKI, Partai Komunis Indonesia. Kenapa? PKI tahu selama Indonesia, khususnya orang-orang Islam di Indonesia dekat kepada alim ulama, dekat pada habaib, niscaya program PKI nggak bakal berhasil. Betul? Siap jalan wilayah? Siap ngebarin kalau ada deklarasi laskar setan? Ada nggak semuanya? Masih takut. Mudah-mudahan takut ngejarah paling depan. Siap jaga persatuan? Siap mengibarkan kalau ada deklarasi PWI laskar setan? Siap cinta pada habaib? Takbir! Takbir! Sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di sini. Lebih kurang lagi maaf karena sudah jam 9. Ini saja dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ahsanal jazaa. Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Al-Majid yang telah menyampaikan tausiahnya dengan menggebu-gebu dan bersemangat, yang mudah-mudahan dapat memicu semangat kita juga untuk senantiasa melaksanakan apa yang disampaikan oleh beliau. Begitu, mari sama-sama kita lanjutkan dengan pembacaan riwayat Maulid yang dipimpin oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Ismail bin Abdul Ghani bin Mu'taz. Falyatafaddal alaihi maskur. Sallu ala Muhammad.
تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كرسي الواسع، تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد تعالى بحبيب عم الأنام العوانا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترضى بالحسن على مدام وتنهى في مجده وتعالى، لاحظته عيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أورث من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجلال. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلي نور. فتبارك الله بالإله الكريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة
وسرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في صنعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيروا ظلال الشرف الأصلي بوجهه وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرقت بيضة التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. وكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة راغب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبكت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعب التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
وتدعى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين كربا وضحات الحبيب على الذي السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وقال وجود الإله على أهل وجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والقدرة كشفت إلى هذا المسرور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفتح الحكم على من أتى الله عليه النعمة من خاص الأمة فينظر إلى وضع أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وهاجر بتوفيق لسيدة مريم وسيدة آسيا وما هو من العور العين من قسم الله لم يشاء بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على وطول وجود هذا المولود فالفرق قصب القمر من النور العمود وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له خلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وأهمله الشفيق الرحيم اليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية وبنشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أصاب عزا قد تعالى مجدها أخذت على نجم السحاب عنانه وقد انبسط القلم بتدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم. سبحان ربي على العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي وإياكم مزيد يا ربنا لك وحدك وإمام الجلال الكريم وعظيم اسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما رجل في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم المعروف سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. ولما نرزقكم من دار الأصابر وحبيبنا توجهوا إلى الله وسلم بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشكورا وفي فيه مقبولا وإكرام بالأعمال مقبولا وتجيبة وجهات والخلق وصلات الموصولة. الله يا بين الذي الآمال وفتح صابرا وعلى بيت من أفضلها وتغشاها منه البيوت الظاهرة ونوجه إليك أشرف الوسائل إليك سيد المرسلين أبلك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي حمد رسالة العالمين. أنزل يا وسلم على المكتب الكاملة وصعداء أمانتك وحفيد سرك وبالراض دعوتك الشاملة الأمر الأكبر المحبوب لك والمصيب السرف الأقهار وكل موقف من مواد الكل ومزهار صاحب ذلك في عبادك وسبيل لإرسالك لأهل ولادك سيد الكونين والسب الثقلين الأب المحبوب الخالص الموج منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والحضرة الكرام من أحبابه
والفضيلة بجميع وحشيم غايتي أدبرك من سرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما أحرمنا في من نياتنا وأعمالنا وتزلنا بحضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي ذرائك اتباعه من السالكين وشكر الحق من المؤدين ويهدك من الحافظين اللهم إنا لنا ما برحمتك الخاص فلا تحرمنا واجعلنا جميعا هي وسيلتنا إليك فلا تخيرنا آمنا بك وبرسولك ومجامع من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أدوى بالله منا في الغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل والذل بمن نصح الحبيب ووازر ووالاه وظهر مركبي واجبي بجهد أولادنا ووالينا وقرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ولولاة الدين القويم بجميع الأقوال منصورا ومالك الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مألا منصورا واغفر لنا غربة المكروبين وقنا المدينين واغفر للمجرمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المرسلين والظالمين واغفر لنا بالحق في جميع النواهي والأقطار واجعل بداعين من عندك ونسم على المعلمين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحفظ العظيم من جميع البلايا وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا بالعمل بالطاعة والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واهدنا لنا منك بخير الأجمعين وصل وسلم على سيدنا وسلم على الحبيب المحبوب بالأسى والأرهاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منزور وأبدأنا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وطاقة الله ورجع الله صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء تجمع على نفوسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وديننا وأحبابنا وسامنا من كل فتنة وفتنة وفوس ومريض ووسوس وجاهل وضعيف وضر إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. pembacaan riwayat maulid yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Haji Ismail bin Abdul Ghani beserta tim hadrah dari Santri An-Nur, dan berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Untuk itu kami mohon kepada para jemaah untuk membuat saf, karena setelah kita